Untuk menjadi anggota Korlap, pertanyaan selama ini yang kita dengar-dengar juga sama Samnawi, kita memang dapat gaji. Gaji kita hanya satu. Nasi Padang Madura. Ya dan hanya satu nasi bungkus dan es teh. Kopi. Soalnya kita semua di Korlap ini ada bagiannya masing-masing. Jadi gini, Korlap itu dari awal sudah bayarannya memangan kopi. Kopi itu sampai dibelikan Imbune Paido. sampai dibelikan termos. Di situ ada 14 Pak ya? 14 atau 16 termos. Jadi setiap gate itu kita diberikan satu termos untuk bikin kopi sama teh. Dan masakan gantian. Jadi misalnya ibu ini anggota Korlap kebagian masak 8 pertandingan ini anggarannya. Jadi rata-rata anggarannya itu untuk makan itu 15.000 ya Pak? 15.000 per orang. Ya, tapi sudah berbentuk. Kalau tepak nasi Padang ya Padang. Kalau tepak nggak Padang ya nggak Padang. Apapun Emang dimakan. Mbaknya mau? Mau. Oh, kalau mau alhamdulillah. Jadi ada gaji itu atau ibaratnya ada bayaran lah. Ada karena supaya clear semua. Halo Nawa-Nawa, salam satu jiwa Arema. Jumpa lagi kita di serial podcast Kembali Satu. Episode kedua kali ini kita kedatangan narasumber dari Korlap Aremania. Halo, apa kabar Sam? Alhamdulillah Baik dan semangat. Mungkin di antara Nawa-Nawa Aremania ini sudah banyak yang kenal beliau berdua ini ya. Alhamdulillah. Oke, tapi kurang lengkap rasanya jika Samnawi sama Sam Ipung ini tidak memperkenalkan diri. Bisa perkenalan dulu buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum. Salam satu jiwa. Arema. Aremania Utas. Perkenalkan, nama saya Irawan Sasmito, biasa dipanggil Samnawi atau kadang Samnawi CSA. Saya di sini diajak sharing-sharing ini dalam kapasitas sebagai penanggung jawab umum di Korlap. Jadi karena saya juga masih bagian dari presidium, di situ saya juga ada sebagai sekjen dari presidium Aremania Utas, dan saya ditunjuk sebagai penanggung jawab Korlap. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Aremania Utas. Saya nama asli Ilyas Ragil Purnomo, dipanggil Ipung. Saya asli Sumpil. Saya sebagai ketua Korlap Aremania yang dinaungi oleh presidium. Kita hanya bisa menjalankan tugas sesuai apa yang kita inginkan bersama untuk menjadikan Arema lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Oke, untuk sebelum pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertama nih, sebelum bagaimana ceritanya Samnawi dan Sam Ipung bisa kenal hingga akhirnya jatuh cinta kepada Arema? Oke, terima kasih. Karena kita ibaratnya di Malang ini kan nafasnya adalah sepak bola. Malang tanpa sepak bola kayaknya bukan Malang. Jadi kalau kita dari runut-runutannya adalah kita dulu ya supporter bola dari Persema sampai Arema Galatama, sampai berjalannya waktu ada di era profesional ini
kita adalah pendukung dari Arema, PS Arema. Jadi kita tumbuh dari grassroots. Grassroots itu supporter. Dunia supporter itu yang dari kampung ke kampung, itu dari dulu pendiri Arema yaitu Pak Jenderal Akub Zainal, ayah dari juga founding fathernya Arema, almarhum Sam Ikul atau Mas Luki Akub Zainal, itu pernah menyatakan atau menyampaikan bahwa saya dirikan Arema ini agar you bersatu. Karena dulu akar rumput atau cikal bakalnya Arema dulu itu sebenarnya sudah dari masa sebelum saya lahir. Arema itu, Arema Malang kan. Dan karena ada dulu ya keresahan tentang seringnya tawuran, geng-gengan antar gang, antar sekolah, STM, dulu gitu. Maka setelah ada Persema yang mungkin dalam tanda kutip prestasinya nggak bisa selevel nasional, karena satu Malang juga kalau dulu loh ya, si kota kecil, kota madya dulu itu. Kalah levelnya sama tim-tim yang dari ibu kota provinsi, seperti Persija, seperti PSM Makassar, PSMS Medan, Persebaya mungkin, PSIS Semarang. Jadi karena tetap menjadi ibaratnya tim mediocre, 8 besar rontok, kadang ada keresahan. Makanya ada dulu ada bukan liga sih, kompetisi dulu itu ada 2, Perserikatan dan Galatama. Maka dari itu akhirnya tahun 1986 itu ada kerjasama antara almarhum Jenderal Akub dengan Pak Derek Sutrisno. Pak Derek yang punya Armada 86 jadikan satu, tumbuhlah sampai 1987 itu lahir nama Arema, PS Arema. Dengan segala dinamika, sejarahnya sampai sekarang. Jadi mereka seperti saya ini sudah 50 tahun, saya kelahiran tahun 1975. Sedikit banyak kita itu tahu walaupun belum paham betul dulu loh ya. Era Galatama itu nonton yang nonton, masih sekolah juga. Jadi tumbuh itu dari kecintaan. Cinta itu akan menjadi terjalin indah kalau kita benar-benar terjun di dalamnya kan itu. Tak kenal maka tak sayang, dah istilah itu. Jadi kita mulai dari perjuangan Galatama sampai juara, saya sudah di stadion. Dulu sampai piala di bawa muter sama almarhum Jenderal Akub itu, bawa Willis, kita sudah di dalam. Waktu itu lawan PKT. Tumbuh sampai sekarang, sampai ya namanya sepak bola di Malang itu paling dinamis dan problematik kan gitu. Diterjang kekurangan dana, setiap liga, setiap kompetisi dulu ya, setiap kompetisi ada rumor-rumor pemain atau apa, ujung-ujungnya juga cuma zong, pret lah, karena memang dananya nggak ada. Mas Luki almarhum itu sampai banting tulang ibaratnya setengah mati menghidupi dengan kerjasama dengan teman-temannya, dengan Pak anak dulu istilahnya ada anak kolong, anak-anak tentara, anak jenderal itu di sini itu masih kompak dulu walaupun backgroundnya adalah pembalap. Tapi Mas Luki itu karena Mas Luki juga terjun di sepak bola, diseriusi. Jadi ada dulu itu ada Pak Rudi Susamto, putra dari wali kota Pak Susamto yang taksi itu. Terus pada Pak Tinton, ada Pak Edi Rumpoko almarhum, dan banyak lagi kalau kita sebutkan. Jadi setiap tahun itu ada saja yang bantu lah. Tapi kan sepak bola kan nggak bisa begitu. Kita bandingkan dengan Pelita Jaya misalnya, punya Bakri kan ya stabil terus pemainnya ya itu malah lebih bagus. Kalau kita ada yang bagus, rontok. Sebentar udah pindah karena ya juga secara gaji, secara fasilitas, secara apa mungkin Arema dulu masih sulit lah secara finansial. Nanti ada yang bertahan lama seperti Sam Aji Santoso, seperti Apa Kuncoro, seperti lain-lain Pak Singge. Itu bertahannya karena jiwanya jiwa singa. Dan dulu ada saya juga kenal Pak Panus Korwa,
Kak Domingos itu legend semua. Kita berjalan waktu sampai ya saya pikir Bentul lah yang paling berjasa dalam hal ini karena juga satu pabriknya di Malang, kedua rengean dari supporter Aremania ini gimana caranya dipegang bener-bener profesional kan gitu. Jadinya waktu 2022 berproses, 2003 degradasi, 2004 bangkit lagi sampai berturut-turut juara. Dan itu kita ikuti sampai dualisme yang merusak segalanya lah. Ibaratnya semua sel-sel, semua pembuluh darah, semua terkuras habis untuk menyelesaikan dualisme yang belasan tahun ini. Dan dinamikanya juga sampai publik terbelah. Terjang lagi tragedi Kanjuruhan yang memilukan, karena saya juga di situ, kondisi mengerikan lah. Paling mengerikan itu sampai internasional dan kita semua sebenarnya juga nggak ada yang mau namanya tragedi, siapa yang mau gitu. Sampai berjalan waktu ada presidium dibentuk dengan usaha keras dulu-dulu semua, tidak ada yang paling berjasa, tapi yang ada adalah keniatan untuk menjadi apa, menjadi lebih baik. Prosesnya adalah dari tragedi Kanjuruhan. Pada waktu tragedi Kanjuruhan, kalau kita mau fair menyatakan bahwa Aremania nggak bisa apa-apa. Selain korban, juga kita berjuangnya itu nggak merendahkan loh ya. Kita juga sama. Berjuang gimana sampai kita bisa. Ya melalui demo, melalui tekanan-tekanan, melalui menyuarakan melalui media sosial, karena 135 itu kan juga bukan cuma angka. Tidak hanya tertera simbol-simbol, abjad dan angka, tapi itu memang nyawa saudara-saudara kita yang memang terenggut karena kecintaan mereka kepada Arema dan kejamnya proses pengendalian massa kan gitu. Walaupun kita runtuh seruntuh-runtuhnya, tapi kita tetap akan mengingat bahwa tak ada sepak bola seharga nyawa kan gitu. Kecintaan kok ditebus sampai nyawa kan itu, apalagi yang cedera sampai kadang sampai ya misi sampai ada yang sampai bulan-bulanan nggak bisa kerja. Nah, di mana peran Aremania itu ya nggak bisa apa-apa. Kita cuma begitu menekan secara hukum, kita dengan demo, dengan menyuarakan, dengan saya ambil dari itu dari Aremania aja. Tapi secara kita tidak punya hak untuk apa ya? Istilahnya ada hak kita yang sebenarnya tidak tersampaikan, yaitu apa? Seperti jaminan keselamatan di stadion itu. Kan standarnya FIFA, regulasinya kan harusnya dilindungi. Berarti kita naik pesawat otomatis kita kan tiket saya berangkat dari sini sampai sana saya dijamin asuransi gitu. Kalau masalah apes itu kan nggak bisa kita tebak kapan-kapan. Tapi kalau pesawat jatuh, paling nggak kan itu ada jaminan kita itu di tiket kita. Nah gitu. Kalau kerjaan juga nggak enggak. Belum ada kita benar-benar melindungi hak kita. Sedangkan kewajiban kita sudah kita tunaikan mendukung tim kan gitu. Nggak ada uang ya kita sampai Gaden adalah teman terbaik kan gitu. Gaden HP sampai kadang meninggalkan pekerjaan dengan jual apa. Karena di situ ada puluhan ribu orang yang dengan latar belakang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya ya lumayan atau lebih bisa nonton di VIP dengan kenyamanan. Tapi keamanan itu kan sebenarnya hak kita karena kita beli tiket, ibaratnya kan gitu. Tapi pada waktu itu kita tidak ada jaminan, yang ada adalah santunan-santunan dan Aremania cuma bisa menyalurkan, bantu menyalurkan. Bantuan dari orang luar. Makanya dari itu presidium ini dibentuk bersama-sama, gotong royong. Gimana caranya kita menjadi supporter itu menjadi bagian penting. Bukan hanya pelengkap, bukan hanya konsumen. Supporter is not consumer, kan gitu. Jadi dibentuklah presidium dengan misi, dan misinya sudah ada kemarin disampaikan juga oleh Pak Korpres, Pak Ali Rifki waktu podcast pertama, yaitu
Intinya kalau kita mendukung menjadi pendukung itu ya harus ada feedback kan gitu. Bukan kita ngalem, supporter bola itu kan sudah aneh-aneh. Sampai ke sana, sampai ke luar negeri kan gitu. Sampai keluar pulau dengan jarak tempuh yang segitu, menghabiskan tenaga, biaya, waktu. Kan gitu. Jadi itulah karena kecintaan itu kita menjadi Aremania. Mungkin bisa tambahkan Pak Ibu. Mungkin kalau dari saya, pertanyaannya kenapa bisa cinta kepada Arema dan ketemu sama teman-teman. Kita semua di Malang hanya bisa mengalir sesuai apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan mungkin bersilaturahmi kepada teman-teman yang jarang ketemu. Tidak kenal jadi kenal dari saudara. Kita kenal dari saudara. Dan kalau sudah jadi saudara harus kita hati-hati. Kita menjaga apa yang tidak bisa menyinggung mereka, biar kita bisa langgeng. Sampai saat ini, dulu yang kita jarang ketemu dengan Samnawi, sekarang Akrab. seperti saudara sendiri. Itu aja. Untuk Samnawi dan Sam Ipung nih, apa momen paling berkesan ketika menjadi seorang Aremania? Saya akan menceritakan kesannya yang api ya Pak ya. Ya, Jadi saya rasa momen di Arema, jadi Aremania itu memang ya ribuan kesan. Yang paling berkesan terutama itu ya bagi saya, bisa nonton Arema bawa anak saya itu si Irlan itu mulai usia 3 tahunan lah ke stadion. Istilahnya from father to son, sama dengan Pak Ibungi sama anaknya juga. Cuma itu, jadi kecintaan itu tanpa batas. Loyalitas juga tanpa batas. Cuma bagaimana kita mengekspresikan itu dengan positif. Seperti saya putra laki-laki sampai sekarang juga sudah SMK lah, paham di situ jadi Aremania gimana, kecintaannya sudah mungkin melebihi bapaknya kan itu. Karena kalau kita itu usia-usia sudah setengah abad, kita sudah hampir usai kok supporteran. Lekak leren ya dilereni. Nah, dilereni berarti dilereni sing kuasa. Kan gitu. Tapi istilah yang lazim dipakai supporter, tidak ada mantan supporter. Tidak ada supporter pensiun. Tetap kita mungkin dengan keterbatasan kita akan memberikan warisan atau good legacy ya, gitu istilahnya. Warisan yang bagus buat adik-adik kita. Untuk mengekspresikan satu ya kebanggaannya, kecintaannya kepada klub di Malang. Dan kalau bisa yang baik-baik, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Karena masa depan itu ada di depan. Masa lalu itu tinggal kita knowledge kita aja, sejauh mana kita jalan. Kita akan tata ke depannya gimana. Supporter harus punya martabat kan gitu. Ya Pak Ibu. momen berkesannya ya mungkin lebih kalau kita ketemu sama dulur-dulur semua bisa kumpul Luar kota. di luar kota di mana itu tidak ada pemikiran yang penting kita kumpul guyub rukun itu aja. Nah, buat Samnawi nih, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang Korlap ya. Untuk Samnawi, mungkin di awal bisa diceritakan sejarah terbentuknya Korlap. Dan ini lumayan, ini menarik ini. Jadi ini awal dari terbentuknya Korlap. Setelah tragedi Kanjuruhan, pertandingan Arema itu dilangsungkan di Bali home-nya. Tragedi Kanjuruhan main di home di Bali. Dan saya belum sempat ke sana karena juga waktu, jarak tempuh. Terus akhirnya kan pembukaan liga selanjutnya dibuka di Blitar. Nah, di Blitar inilah ibaratnya Korlap ini adalah anak yang dilahirkan oleh ibaratnya rahimnya presidium. Ada inisiatif dari anggota presidium
sepakat kita membentuk Korlap. Walaupun sedikit banyak itu kata Presidium itu kan masih ibaratnya masih geladapan gitu tuh. Belum pernah ada. Korlap ini gimana. Yang ada kan steward, match steward kan gitu. Ada guard itu dari orang-orang profesional, yang dari supporter kan belum ada. Nah, di Blitar dilahirkan lah ibaratnya anak yang lahir dari rahim organisasi, yaitu Korlap. Dulu dipegang Sam Simon, anggota Presidium, yang memang ditugaskan untuk mengurusi itu. Dibentuklah dari, kalau mencari sosok itu kan paling enggak yang mudah dijangkau, kita paham siapa-siapanya kan gitu. Maka diambil dari orang-orang senior yang paling enggak yang mudah dikenali, karena sebisa mungkin kita main di Blitar sudah ada Korlap gitu. Saya juga dimintai bantuan untuk siapa-siapanya, dan yang diambil adalah para senior-senior yang sudah tahu, sudah ibaratnya sudah tahu latar belakangnya, punya pengaruh di itu Mas Simon dulu. Dan saya diminta membantu. Saya dari Kurvasud itu mengajukan 2 nama, Inawi ini sama Gudik. Terus saya kan nggak mendaftar karena suruh ngirim identitas. Saya tidak mendaftar karena sudah ada dua adik-adik dari Kurvasud yang saya kirim namanya. Tapi ya karena Simon mendesak, chat pribadi ke sama saya, tolong gini. Akhirnya karena Simon juga sudah mati-matian, sudah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya, sudah terbentuk Korlap. Akhirnya jalan. Jadi di sana itu jujur ya, Korlap itu belum ada roadmap, belum ada peta jalan. Yang ada itu cuma istilahnya ya kayak gini nih, tulisan-tulisan yang memang sebenarnya kita tidak paham bener 100%. Tanpa peta jalan, tanpa kompas, tanpa ini tugas ini gimana. Intinya kita diberikan keplek, melok jogo kan gitu. Saya di Blitar sampai belasan pertandingan sebelum di stopnya itu dari manajemen juga dari panpel itu dipakai untuk diterapkan aturan tanpa penonton, karena memang kosnya itu terlalu besar, keamanannya segitu banyak dengan biaya segede gitu, dengan izin segini, terus BKO dari Polres samping itu tidak imbang dengan penonton yang hadir, karena memang jauh. Orang Malang ini mau ke Blitar tuh kan, kadang satu minggu ada 2 pertandingan. Saya sadari lah. Itu kita tetap bertugas, walaupun tidak, nama-nama yang tercatat itu tidak bisa semuanya aktif. Karena saya punya, setelah Simon mengundurkan diri dari Presidium, maka sudah nggak ada lagi siapa yang penanggung jawabnya, kan nggak ada. Akhirnya saya berinisiatif, karena saya juga senior, saya punya tanggung jawab moral sama Simon, karena saya sudah sanggup. Kalau saya sudah sanggup, berarti saya harus konsekuensinya, saya harus. Tapi akhirnya saya jalan, saya cuma absen itu 1 kali pertandingan aja, ada kegiatan 17 Agustus di kampung. Itu terus saya jalan. Kalau nggak ada mobil anak-anak, ya kita sampai sewa mobil. Karena itu bagi saya itu tanggung jawab moral. Saya harus hadir di Blitar. Ya lumayan, malah Blitar itu jauh loh, belum akomodasinya, belum, kita nggak mungkin kok mikir dapat biaya dari siapa, ya uang pribadi. Karena memang ada di situ tumbuh dari kecintaan, tanggung jawab, kita harus konsekuen, sanggup dari awal ya harus terus. Jadi sampai pertandingan terakhir itu PSM Makassar itu pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir itu saya masih di sana sampai ibaratnya banyak kenangan di sana. Ada
Ya macam-macam karena juga mengendalikan supporter juga. Terus ini lagi, terus kita pindah ke Malang. Terus kita pindah ke Malang, Kanjuruhan. Jadi ibaratnya bayi lahir di Blitar, tumbuh, berkembang di Kanjuruhan. Kan gitu. Di Kanjuruhan kita konsolidasi lagi, dibenahi. Dan yang paling berkesan di Korlap ini adalah ada peran Korlap yang menjadi penentu. Apa itu penentunya? Saya dulu sebenarnya nggak sengaja karena saya tidak ada kewajiban atau urusan saya kalau ada rakor-rakor di Polres itu saya nggak pernah hadir saya. Itu adalah pertemuan presidium manajemen Arema. Di situ ada Masinal, ada Samuk, Munib, ada legalnya Arema. Pada waktu perizinan main di Kanjuruhan. Jadi Kapolres itu minta jaminan Arema. Arema siap main di Kanjuruhan? Siap. Karena saya main di Bali bisa, siap di Blitar pun. Apalagi kalau kita kembali ke Malang. Karena masih ada keraguan-keraguan. Mencari ketua panpel aja loh, kesulitan. Karena hentakan tragedi itu kan terlalu gede. Akhirnya Polres Pak Danang itu karena saya juga hadir di situ karena ditelepon sama Pak Rifki karena rumah saya dekat Panjen. Tolong sama ke sini. Saya nggak tahu intinya ada apa, nggak tahu itu. Penentuannya itu adalah Polres mengatakan aku siap kesel. Saya masih ingat itu kata-katanya Pak Kapolres. Selama saya masih bertugas di sini ibaratnya gitu. Panpel Arema sanggup, kami siap tok lah intinya kembali ke rumah itu. Nah jaminan yang terakhir itu ada Aremania. Aremania apa jaminannya? Akhirnya tertutup itu saya ibaratnya ngomong lah. Jaminannya ya Korlap itu. Korlap itu apa ya? Kita sudah tugas di Blitar. Membantu kelancaran kan gitu. Akhirnya kalau di Malang ini oke, dari Aremania sanggup Korlap. Korlap itu tugasnya apa ya? Membantu menjaga pertandingan kan gitu. Dari unsur supporter. Akhirnya sama Pak Danang. Lah ini gimana ini? Sudah ada SK-nya. Akhirnya Pak Korpres itu sanggup mengatakan, ya siap, saya bikinkan SK. Akhirnya dibikinkan SK. Dan kita diperbaiki lagi strukturnya, kita undang korwil-korwil, komunitas-komunitas untuk berkumpul. Jadi diberikan undangan terbuka melalui media sosial dan grup presidium yang di situ banyak banget, mulai dari Malang Raya sampai luar negeri ada, sampai dari Hong Kong ada, dari Korea, dari Jepang itu ada di grup itu presidium itu. Ini di-share juga di medsos bahwa kita harus membentuk Korlap. Jadi semua perwakilan itu diminta hadir di Kopi Rakyat, Pak ya? Kopi Rakyat di Rampal itu semua diminta hadir mengirimkan wakil-wakilnya untuk dan di Korlap. Jadi Korlap itu tidak asal comot, asal suka, bukan. Jadi terbentuknya itu adalah dari musyawarah bersama. Di situ ada kehadiran, ada ratusan teman-teman. Yang hadir itu absen. Akhirnya dari perwakilan komunitas atau korwil dikirimkan 2. Yang hadir loh ya, yang hadir 2. Karena kita kebutuhannya sudah mendesak dan personel itu butuh banyak. Nah, perjalanan waktu didata, dimasukkan grup, mengirimkan data diri dan syaratnya harus ber-KTA, harus punya KTA, harus ber-KTA. Karena kalau kita itu adalah ibaratnya kan cerminan Aremania. Kalau kita memberikan ibaratnya anjuran atau himbauan, akhirnya Aremania harus ber-KTA gitu. Karena KTA itu juga jangan melihat fungsinya sebagai untuk identitas, bukan. Tapi di situ ada jaminan bahwa kita ada asuransi, kita adalah memang punya tanggung jawab. Kita seperti ibaratnya
kita ini menjadi contoh potret besar bahwa ini Aremania. Jadi semua anggota Korlap harus ber-KTA. Itu terus jalan. Karena Malang Raya ini ada hampir 50 kecamatan, Malang, Batu, kan? Kota itu, kabupaten aja 33 kecamatan. Itu luasnya kita kan, laut ketemu gunung. Jadi akhirnya kita ngobrol, bicarakan. Sebenarnya sudah terwadahi lah segitu banyak itu. Tapi kan ibaratnya masih netonya itu, kasarannya. Kita belum memberikan apa aturan-aturan, kita belum memberikan apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi kita bentuk dulu SDM-nya dulu. Karena setelah SDM-nya ada, orangnya ada, bikin SK, kirim ke Kapolres. Akhirnya Kapolda datang itu ke waktu itu Pendopo, Pak ya? Pendopo. Jadi kalau kita kembali ke Korlapnya, pelan-pelan kita rundingan. Karena segitu gede Malang, akhirnya kita yang tidak hadir kan bukan nggak mau jadi anggota Korlap kan gitu. Jarak tempuh waktu karena itu malam. Jadi akhirnya kita sepakati, kita kontak seniornya, ya ibaratnya yang terpandang lah. Karena kalau bilang ketua Korbel itu tidak semua Korbel itu aktif kan gitu. Kita kontak, kita mintai pengirim. Jadi yang tidak hadir dalam rapat itu, karena itu dinamikanya juga rumit terus. Pro kontra begini wes. Kadang belum apa ya, yang nggak bener itu dibenerkan, yang belum pasti ditebak kan gitu. Jadi rumit. Di Kanjuruhan harus ada kesepakatan untuk Aremania sendiri. Jadi kita untuk membentuk Korlap itu memang juga pingin, masa kita sampai kapan harus kayak gini terus ya, gitu kan. Jadi kita semuanya kita sepakati di pertemuan itu di Kopi Rakyat, semua setuju dan saya juga yang ditunjuk untuk menjadi ketua Korlap. Tapi dalam perjalanan itu sampai saat ini pun saya tidak akan pernah merasa untuk jadi ketua Korlap. Yang penting kita bisa bersama-sama untuk menjadikan yang lebih baik buat Aremania. Itu aja kalau saya. Mau dimakan dulu. Oh ya. Nah, ini buat Sam Ipung ya. Dengan sistem kerja yang sangat kompleks, berarti ada pembagian tugas. Bagian tugas yang sangat detail di internal Korlap. Mungkin bisa dijelaskan apa aja pembagian tugas tersebut? Kalau masalah pembagian tugas tentang Korlap, kita semua udah paham, apalagi yang paling aktif. Kita tidak pernah kadang ada yang mau datang telat, dia malu, nggak enak sama yang lain. Kalau saya lebih baik telat daripada kita nggak aktif. Kalau saya. Soalnya kita sendiri juga kita sosial di Arema. Kita sosial, kita ada yang mewadai, kita di dalam ada yang bertugas, di luar ada yang bertugas. Dan sampai saat ini pun, biarpun saya jadi ketua, Mas Nawi jadi penasehat, penanggung jawab. Saya sampai sekarang pun ke dalam stadion hanya cuma melihat teman-teman, tidak melihat bola loh. Ya. Dan tetap saya di depan untuk menunggu yang lain. Dan alhamdulillah semuanya juga memahami siapa yang sudah pernah di dalam, mereka mau di luar untuk bergantian itu. Mas Nabi mau ditambahin? Jadi gini, dalam struktur Korlap, semua kebijakan itu memang dari Pak Ibu. Mutlak kebijakannya ketua. Tapi kalau di sini sistemnya kan kita itu sharing, gimana enaknya. Kalau saya sama Pak Ibu ini kan kombinasi yang saya pikir sudah klop lah. Kita nggak bisa kita terlalu kenceng iki aturan. Memang tentu semua ada. Tapi yang kita ketuk itu adalah jiwa mereka. Ingat, kita ini hanya volunteer, kita ini sukarelawan. Tak ada ibaratnya itu kita itu ada insentif untuk kita. Saya buka semuanya, tidak ada.
Yang ada data kerelaan kita. Karena dulu pernah juga mau dibantu sama manajemen, juga ditolak sama Pak Korpres biar enak. Karena jujur kita sosialisasikan juga bahwa kita ini tidak terafiliasi dengan manajemen. Jadi Korlap itu tidak ada sambungan paralel atau sebenarnya nggak ada unsur kita di manajemen di Panpel, karena Panpel juga profesional mereka ini. Alhamdulillah ketua Panpelnya juga teman kita sendiri, teman saya mulai kecil, ya di supporteran. Mereka ini profesional. Dan kita hanya bertanggung jawab kepada presidium dan Aremania lah ibaratnya. Jadi kalau kita ditanya kadang-kadang ada memang. Kalau itu kan langsung aja kita poinnya adalah kadang ada pertanyaan lebih Korlap, ibaratnya bayaran misalnya. Jadi kita tekankan itu belum ada. Nanti kita perjelas lagi nanti di segmennya ada ya. Jadi ibaratnya Korlap itu adalah volunteer yang datang dari grassroots. Pembentukannya juga transparan. Dan ada dalam perjalanannya itu ada tambal sulam. Bukan tambal sulam kita sengaja menyulam ini dibuang ini, bukan begitu. Jadi gini, sistem tambal sulam di sini ini adalah kadang anak yang bertugas itu kerja misalnya Londo Pak ya. Londo itu ke Maluku atau apa. Dia ganti personil dari komunitasnya. Gitu kan. Satu out, satu masuk. Tapi yang kita larang adalah yang nggak boleh dari awal itu adalah begini. Satu nama digantikan satu nama tapi anak ini masih aktif. Jadi misalnya saya anggota Korlap ya. Saya sama Pak Ipung satu Korwil Pak ya, satu Korwil. Kalau saya tidak masuk, Pak Ipung ya masuk. Pak Ipung itu yang nggak boleh. Jadi ada dua ini ya. Kalau satu tidak masuk ya sudah. Dua-duanya nggak masuk ya sudah. Karena kita jujur tidak ada niatan dan alat untuk menekan mereka. Karena kita sudah dari awal sudah kita sosialisasikan bahwa ini AWDW kita ini mendirikan kita bertugas di Korlap ini adalah untuk menjadikan Aremania lebih baik. Karena saya dulu belajar dari The Jack. Saya dulu kalau di Jakarta itu ada teman-teman The Jack itu, saya kalau ada pertandingan kayak Piala AFF, kalau kita main ke sana itu, saya suka nginepnya di kantornya The Jackmania di Lebak Bulus. Saya nginep itu seneng lihat strukturnya, dulu bagan-bagan loh, dulu pakai komputer itu yang saya suka. Ini gimana sih kok bisa tur, bisa gini, ada bagan itu jadi tur ini ke sini, tur ke Palembang, tur ke Malang, tur tercatat baik. Tercatat dengan baik, kadang-kadang kita memberikan subsidi tapi di organisasi itu masih ada sisa. Dari situ ke sini ada sisa segini juta misal. Jadi kayak tertata gitu loh. Terus Korwil atau yang akhirnya turunannya ke Korlap itu dulu gini. Setiap hari Selasa kalau nggak salah dulu, mereka berkumpul. Seluruh Jabodetabek itu ngumpul. Jadi briefing, ngobrol-ngobrol. Tadi mereka juga, saya belajar dari situ. Karena kita supporter itu kan awal dari supporter kreativitas misalnya Aremania, udah nggak terbantahkan lah. Tapi secara struktural kita nggak boleh malu meniru anak The Jack. Karena teman-teman pendiri The Jack itu alhamdulillah mesti kenal semua. Baik sampai sekarang. Jadi mereka menata organisasi itu walaupun masih berangkat mulai dari Menteng pindah ke Lebak Bulus sudah tertata itu saya lihat Korlap. Jadi saya punya angan-angan, waduh kapan ya punya organisasi serapi ini. Ya memang dulu juga nggak semulus sekarang nanti cek, tapi tarik ulur ada pembangkangnya, tapi
karena perjuangan Masif sampai sekarang ber-KTA. Ya alhamdulillah kita juga pelan-pelan kita itu ibaratnya ya bener itu Pak Korpes kan bilang kita itu langsung loncat bisa ber-KTA sampai anggota 8.000. Terus kita sudah punya Korlap, karena Korlap ini sudah ada SK-nya, ada jaminan bahwa kita di stadion itu ikut bantu. Seperti contoh ya, kita kemarin kedatangan Viking ya, dan dicek. Kita komunikasikan, kita mintakan, karena parkiran yang di Kanjuruhan itu kan sudah memang steril. Kan? Ring 3 itu sudah nggak boleh itu. Nggak boleh dimasuki siapapun. Selain kendaraan anggota, panpel, atau kalangan terbatas lah. Kalau untuk bis, untuk kendaraan dari tim tamu kan ya nggak bisa, karena yang datang kan ribuan. Nah kita komunikasi dengan yang di Pak Dandim, terus kemarin waktu cek karena masifnya yang datang banyak bis-bis itu, kita komunikasi dengan Sipur, dengan surat resmi. Kalau ada organisasi kan enak. Ini suratnya saya minta untuk penempatan kendaraan. Jadi kita tata, datang kita atur ya Pak ya, komunikasi dengan mereka. Ya walaupun kadang ya masih ada lah. Ya kendala-kendala itu karena itu ya juga satu-satu apa ya. Jadi kalau Korlap itu memang kalau ditanyakan tentang tugas Korlap bagiannya apa? Semuanya yang aktif pasti tidak perlu disampaikan lagi, mereka udah paham dengan porsinya sendiri-sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ayo ya apa caranya awake dhewe kok iki pertandingan lancar, dan mungkin ya jangan sampai ada halangan apa-apa. Mungkin kita berbuat yang lebih baik kan itu. Hanya kebaikan yang bisa kita sampaikan untuk rekan-rekan semua, apalagi untuk nawak-nawak Aremania yang mulai beranjak. Evaluasi terus ya. Ya, kita harus mengevaluasi terus, dan sedikit banyak kemarin banyak memang yang masuk, tapi dengan ya mohon maaf sebelumnya kemarin banyak yang tak keluarin dari grup soalnya hanya karena tidak aktif. Ya, tidak aktifan itu nanti kalau memang mereka kepingin ada niat untuk kembali lagi, monggo. Saya sudah sampaikan ke grup, saya sudah sampaikan ke semuanya, mau kembali, monggo kembali. Saya tidak akan membatasi karena itu juga bukan pemenang saya. Karena kita kalau bersama-sama mungkin akan lebih baik. Tuh. Buat Sam Ipung nih, anggota Korlap itu berasal dari mana Sam? Dan apa ada syarat khusus ketika ada Aremania yang ingin bergabung ke Korlap? Untuk anggota Korlap berasal dari mana? Anggota Korlap berasal dari Aremania. Dan Aremania itu perwakilan dari komunitas dan korwil-korwil yang berminat untuk menjadi Korlap. Dan terdaftar di Aremania Utas. Jadi semua korwil yang ada susunan struktur dari korwil masuk ke organisasi, itu semua boleh mewakili untuk menjadi Korlap. Dan harus punya KTA, dan KTA itu memang diharuskan untuk jadi Korlap. Soalnya dikit banyak di Korlap ini kan kita kadang ya suara sumbang-sumbang seperti apapun itu, kalau saya sih udah terbiasa itu. Yang penting saya ingin menjadikan ya carane awak-awak niki kabeh iso rukun bareng-bareng. Dan ini ada surat mandat itu. Nah, surat tugas dari Korwil juga ada statement. Oke, buat Samnawi dan San Ipung nih, sebelum menjadi seorang Korlap dan setelah menjadi seorang Korlap pasti ada yang berbeda saat di pertandingan. Apa tantangan paling berat ketika bertugas menjadi seorang Korlap? Mungkin dari San Ipung dulu nih. Dari saya, supporter kebiasaan dengan tanda kutip kubam. Tapi dengan adanya Korlap, apalagi saya dikasih mandat untuk Pak Kopres jalankan tugas ini dengan sebaik mungkin, saya menahan itu semua dengan kepingin menjadi lebih baik. Dengan berat hati pun setiap pertandingan sebelum jadi Korlap kita selalu kubam. Sekarang kita tidak bisa kubam. Alhamdulillah, tapi
Soalnya itu demi kebaikan untuk kita bersama. Makanya kita kalau memang untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak? Kan gitu. Dari Sam Nabi sendiri nih. Ya. Kalau dari saya pikir bukan ibaratnya halangan sih. Cuman kadang kita ini sebagai kayak saya sama tanggung jawab ini, sama ketua ini kan kadang ya jujur ya, dia seneng ya mangan hati kadang kan gitu. Kadang ada adik-adik kita, adik korlap itu kadang tidak patuh dalam tanda kutip, tidak patuh dalam tugas itu, kadang banyak duduk. Ya alhamdulillah seperti rokok memang dilarang keras di dalam korlap, jangan ngerokok. Kalau rokok keluar dulu, atau kalau memang karena itu nanti adalah cerminan kita. Terus ada yang mungkin loh ya, ada yang banyak duduk terus banyak bergerombol. Karena yang kita pesen itu jangan duduk di seat kalau bisa. Kalau memang duduk saya di tangga aja lah, atau di pintu lorong. Karena memang seat itu untuk penonton gitu loh. Satu cepretan seperti banyaklah evaluasi dari medsos gitu gimana. Karena juga bukan kita nggak, malah kita itu bersyukur ada begitu itu. Karena kan kita nggak bisa, pandangan kita seperti saya orang dua ini ya, kadang orang tiga sama Ken. Pandangan seluas itu ngawasi korlap, ya kan? Nah makanya yang kita edukasi adalah dari diri sendiri. Iki loh tugasmu rek, iki ojo. Lek kok lakoni iki satu cepretan kamera itu misal foto gitu ya, tidak akan ada maknanya kalau tidak ditambah caption kan gitu. Penake korlap delok Arema gak bayar, tugas mek longgo-longgo loh, ya kan? Nah itu yang kadang bikin kita itu ya jelek kita. Kalau nggak ditegur juga akan menjadi kebiasaan, dan kalau menjadi kebiasaan akhirnya ditiru kan gitu. Jadi kita kenceng, kita bikinkan SP. Ya alhamdulillah anak-anak yang trouble gitu. Karena di situ ada ratusan anak ya, 1-2 tuh, bukan mewajarkan. Tapi kita itu mengingatkan, iki lho, paham awakmu. Iki lewis di X atau IG, atau di grup-grup supporter di medsos, blunder. Duh, ya ada dia kita nggak main cocok bukan. Iki lho, kok ngene iki lho. Wis awakmu rompi gak dipakai, keplekmu kok tak leni ning ngene perut. Nah, di celana. Terus kayak bergaya. Ya tetap kita tabayun, kita tanya, gimana kamu kok bisa lo kejadian kayak gitu? Loh, itu sudah usai pertandingan dan Pak Ketua, maaf, saya minta maaf, itu sudah pertandingan sudah nggak ada penonton, tinggal kita di dalam, terus kita ambil foto loh. Tapi yang ngupload kan nggak mau tahu, iya kan? Makanya hati-hati, karena apa? Attitude itu penting, karena sorotan kamera itu kayak gini. Ya dari Panpel ada masukan, ada teguran gini. Dan gini anak-anak memasukkan gini loh. Kita nggak akan makan ibaratnya, karena nggak apa-apa buat evaluasi. Panpel juga punya tanggung jawab seperti kita kan backup aja. Ada masukan gini loh, anggota korlap gini. Sudah, yang mana? Ini tuh masukan anak. Karena itu larangan paling keras, jangan pernah. Wong istri saya loh, saya belikan tiket. Balap nggak pernah masuk istri saya. Seneng sama anak yang bikin rujak apa nih jopo kan. Kalau pertandingan sepi kan nyantai wae di luar. Malah semua banyak yang beli di luar. Ngumpul-ngumpulan di dalam yang ngapain juga kan. Tugasnya juga nggak ada. Yang dijaga cuma anak ratusan. Padahal waktu lawan Persija, saya suruh masuk karena di semua kan nggak ada yang di luar anak-anak. Semua ada yang di parkiran Kodim, ada parkiran Sipur, ada yang di dalam kena kredit kayak gitu. Saya masuk. Saya punya privilege untuk itu. Misal saya berikan lah, ada di situ ada tiket anak-anak apa itu perkusi yang duduk. Ada memang, ada. Alhamdulillah Panpel itu
Panpel itu memberikan kebijakan. Tapi saya belikan tiket aja. Saya belikan tiket supaya apa? Memberi contoh yang baik. Kan gitu. Mungkin itulah. Buat Samnawi sama Sam Ipung lagi nih, pertandingan paling berkesan ketika bertugas menjadi seorang korlap Aremania, mungkin dari Samnawi dulu. Paling berkesan. Paling berkesan. Bagi saya setiap pertandingan itu ya berkesan banget. Mulai dari Blitar sampai Malang karena tantangannya berbeda-beda. Tantangannya berbeda-beda. Kita bertemu teman-teman itu berbeda-beda. Kadang apa ya? Enak, nyaman gitu kan pertandingan. Karena saya juga jujur ya nggak pernah masuk di stadion itu. Karena bagi saya pertandingan itu jujur ya, kalau sekarang kalau kita sudah di korlap ini nggak terlalu eksklusif atau penting. Yang penting keamanan, nyamanan penonton, apa yang dikeluhkan bisa kita bantu ya Pak. Terus pertandingannya itu kita bisa bantu apa? Panpel, karena Panpel juga orangnya juga enak-enak. Jadi semua koordinasi itu berjalan lah. Mungkin itu. Paling berkesan. Paling berkesan setelah pertandingan kita semalaman di Polres, paling berkesan. Oh iya ini. Tapi itu semua kita nikmati sama-sama. Waktu lawan Kediri. Kita lawan Kediri itu yang paling berkesan pertama kali di Kanjuruhan. Yang kita tidak inginkan bisa terjadi lagi di sana. Bis Kediri dilempar itu kita sampai berapa hari itu ada yang sampai subuh-subuh di Polres. Jadi kita nggak tahu apa-apa sebenarnya loh ya. Kita kan di ring dalam. Tapi karena sebetulnya itu kan udah di ring 4 bukan ranah untuk korlap. Tapi bagaimanapun kita pertandingan selesai, kita udah waktunya nyantai, tapi di luar ada kejadian seperti itu, kita tidak usah sebut nama oknum, kita tidak usah sebut, semua kembali kepada dirinya Aremania masing-masing. Itu kalau buat saya. Tapi kalau masalah tanggung jawab, lama-lama kita terus dipojokkan, disalahkan, ya enggak apa-apa. Wis ya dilakoni, masa tiap hari panggil sampai pagi, ada yang diperiksa satu persatu korlap. Itu memang tanggung jawab kita. Ya alhamdulillah semuanya, tapi tidak ada yang tetap saling mendampingi. Bisa mendampingi semuanya. Gitu. Kalau buat Sam Ipung nih, yang mungkin selama ini jadi pertanyaan Aremania semuanya, apakah menjadi anggota korlap Aremania ada gajinya? Gaji. Untuk menjadi anggota korlap, pertanyaan selama ini yang kita dengar-dengar juga sama Samnawi, kita memang dapat gaji. Gaji kita hanya satu, nasi Padang Madura. Ya dan hanya satu nasi bungkus dan es teh. Kopi. Soalnya kita semua di korlap ini ada bagiannya masing-masing. Ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian menyiapkan untuk rompi dan KTA keplek, itu ada sendiri-sendiri. Absen. Semuanya nanti selesai keplek harus kembali. Itu juga harus disiplin. Mungkin kesan-kesannya kalau masalah gaji, monggo yang pingin ikut, yang belum tahu ngerasakan jadi korlap, monggo silahkan. Kita datang duluan dan kita akan pulang yang terakhir. Sing oleh gaji. Makanya mungkin ada kesempatan gini ini kan enak, kita akan luruskan. Kita nggak akan menepis ngomong-ngomong ngapain juga ngomong itu waktu. Tapi ada kesempatan ini kan. Jadi gini, korlap itu dari awal sudah bayarannya memangan kopi. Kopi itu sampai dibelikan Imbune paido. sampai dibelikan termos. Di situ ada 14 Pak ya? 14 atau 16 termos. Jadi setiap gate itu kita diberikan satu termos untuk bikin kopi Sama teh.
sama teh. Dan masakan gantian. Jadi misalnya ibu ini anggota Korlap kebagian masak 8 pertandingan ini anggarannya. Jadi rata-rata anggarannya itu untuk makan itu 15.000 ya, Pak? 15.000 per orang. Iya, tapi sudah berbentuk. Kalau tepak nasi Padang ya Padang. Kalau tepak nggak Padang ya Padang. Apapun Emang dimakan. Mbaknya mau? Mau. Oh, kalau mau alhamdulillah. Jadi ada gaji itu atau ibaratnya ada apa ya, bayaran lah. Ada karena supaya clear semua. Tapi kalau pingin gaji bisa kerja dulu. Kita cari kerja dulu di Korlap, nanti kan ada yang gaji. Orang lain bukan di Korlap. Gitu kan. Makanya kalau jadi Aremania harus kerja dulu. Nah, biar kita nggak bingung dengan di Aremanya gitu loh. Jadi memang dianggarkan dari kayak presidium itu ada. Ada anggaran cuma buat makan Buat aja, makan. buat teman-teman semuanya. Itu pun kadang juga ada yang nggak mau makan juga ada. Itu. Terus kalau kemarin-kemarin ini kalau memang pertandingannya ribet krusial atau bener-bener pertandingan rame gak sempat masak ya sudah. Kita Dibagi ya, 15.000 dibagi uangnya. yang UMKM di Kanjuruhan juga kadang kalau yang nggak bisa masak kan kita panggil itu Soto. makan apa yang soto itu di situ semua gitu. Jadi barangnya kan kita kan volunteer. Kalau ngomong bayaran atau apa itu kayaknya ya apa ya rancu karena buat bensin aja loh. PP Kanjuruhan yang rumahnya Malang kota nggak cukup. Ya kalau boncengan. Lah kalau sendiri-sendiri rumahnya ada yang di sini ada Moncokusumo, ada yang Blitar, kayak Kipli ya, Ya. Rijal. Ada Blitar. Blitar ada. Blitar Terus ada yang 2 dari orang. Pujon, John, senior dari senior, Pujon. senior, Pak Gembos. Turun Pak Gembos itu. Yang dari Pasuruan ada Pak Amin itu, Sukorejo loh. Lah kalau ibaratnya loh, Itu mereka semua pun biarpun jauh kalau mau mereka punya halangan nggak bisa hadir gitu pasti masih ngabari. Sam sepurane aku gak iso teko. nggak ada kendaraan atau. Jadi kita nggak bisa orang menekan, memberikan ibaratnya selalu hadir itu kan nggak bisa. Ya spok gini loh. Si penting pamit. Karena pamit ini berhubungan dengan absensi. Kita bisa tahu penempatannya. Kita menyiapkan apa itu ID card-nya. Karena ID card itu disimpan satu tempat. Jadi begitu malam itu di absen, ada misal ada 75 atau 60 atau 100 lebih ID card disiapkan. Jadi dia datang absen ID card. Setelah pertandingan ID card harus kumpul semua. Karena itu berhubungan dengan disiplin lah. Mungkin itu. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan nawak-nawak Aremania yang ada di Instagram. Nah, ada pertanyaan nih Sam, Korlap Aremania tuh apakah wajib asli Malang? Pertanyaan pertama. Kalau sudah saya sampaikan tadi ya, jadi Korlap itu sebenarnya ada yang dari daftar ke Pak Probolinggo. Tapi kita tidak menolak kok. Tapi monggo yang penting bisa. Karena itu kan pada waktu pendaftaran itu kan dibuka semua korwil. Semua korwil. Semua Jadi korwil. kita tidak ada membatasi untuk orang Malang aja, apa luar kota nggak boleh. Kita semua bebas. Cuma kita berpikirnya dulu kalau luar kotanya jarak tempuhnya mereka. Tapi kalau saat ini masih ada yang kepingin, monggo silakan. Langsung hubungi saya. Yang penting sudah masuk di organisasi. Itu kalau saya. Jadi kita jadi kolab di Malang. Takutnya kan gini nanti, oh kok wong Malang tok. Mungkin ini hanya dadi kolab kepingin delok cek gak bayar gratis. Itu semua pasti seperti itu. Tapi kita semua di kolab tidak kayak saya Mandanawi wis lihat bola itu cuma wis gak ada niatan, wis kepinginin kumpul di stadion ngewangi bolo-bolo, cuma itu aja sekarang. Ini sementara kalau yang anu ini dari Blitar. Dari Blitar tinggal ada. 2,
Rizal itu Wlingi sama Kipli. Mas Kipli. Kipli ini sini daerah Panggung Asri. Terus Mas Amin Jagas itu dari Sukorejo, aktif terus. Terus yang dari jauh itu Pak Gembos itu. Gembos Pujon. Jadi nggak dibatasi lah, nggak silakan yang penting memenuhi Tidak ada kriteria. pembatasan untuk saya. Ada mandat Monggo, dari ketua silakan. Korbelnya, monggo nanti silahkan. Itu pertanyaan dari yang Instagramnya namanya Vicky Nade. Vicky Nade itu kayak Vicky Edan mungkin Mas Sam ya. Vicky Nade. Untuk pertanyaan kedua dari yang Instagramnya namanya Amirulisme. Pertanyaannya, apa Korlap bisa mengamankan tim rival tanpa rantis dan menjaga agar kita tidak anarkis? Saya jawab, Samipun samnawi boleh. itu bukan tugas Korlap, itu tugas kita semua untuk yang mendukung Arema. Kalau itu tugas Korlap, nanti masih ada oknum-oknum yang berpingin merusak nama Arema. Kalau kita kepingin baik, ayo kita amankan bareng-bareng. Pemain di Surabaya dikawal dengan baik, mosok awake dhewe gak iso. Ya, betul. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita rival dengan supporter, kita rival bukan dengan pemain. Betul. Karena penghiburnya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya. Makanya kayak dulur-dulur kabeh, ayo monggo awake dhewe belajar menjadi kepingin yang lebih baik. Itu. Terus kalau saya nambah ini sudah kita buktikan karena saya juga ikut rakor pada waktu Ya. itu. Karena kalau nggak, saya nggak pernah ikut memang, nggak pernah ikut ke Polres itu. Pak Ipung atau ada masalah-masalah krusial gitu ya, saya akan ikut karena saya yang bisa ya argumen gitu. Waktu melawan, ini contoh lah, melawan Persib Bandung. Persib Bandung itu sama tanya ini sama Pak Kabak Op. Sudah cuma bahkan itu semua antisipasi gini-gini roadnya gini. Itu mau dirantis loh. Mau dirantis itu. Pulangnya. Karena pandangan kepolisian dengan pandangan kita itu nggak sama. Kepolisian itu adalah Keamanan, basisnya, benar-benar keamanan. base-nya adalah keamanan. Kalau kita dari supporter itu ya, kita kalau Korlap itu ibaratnya bantu keamanan, tapi kadang kita itu kadang punya insting. Karena kita pernah nonton bola di sana, di sini, juga di Malang. Jadi kita feeling nggak ada apa-apa. Jadi kita coba nego, ngerayu Pak Kabak Op lewat Pak Kapolres, melalui Pak Korpres, Pak Ali Rifki, nego, janganlah dirantis. Karena kalau memang dirantis, kita ibaratnya malu. Malunya kenapa lu? Ngapain kita sudah persiapan gini, sudah kita petakan, kita sudah mapping, gini, taruh di sini supporternya, pemainnya dari sini, nginepnya di mana? Nginepnya di Ijen Nirwana. Kita masukkan anggota Korlap pada 6 dari yang dari Malang Kota, masuk Texas ya. Ada, jadi kita naik, mereka ini motornya ditaruh di hotelnya pemain. Dia naik bis dengan sebagian itu ikut ngawal pakai roda 2. Kalau memang skenario ini yang terakhir dimasukkan nanti sini sampai aduh ya Allah, jangan sampai lah. Tapi alhamdulillah kita bisa jaga pemain, kita bisa jaga supporternya, dan mungkin ini mulai dari kita semangatnya, kita lihat pemainnya Arema dikawal oleh siapa itu yang bonek, oleh siapa itu yang bonek rock and roll itu ya, respect saya. Jadi mengawal sampai pemain berangkat pulang aman, kita nyaman nontonnya. Kalau masalah dalam stadion kan sudah bukan ranahnya, kita akan usahakan kawal. Gimana caranya keamanannya dijaga, karena pemain ini sedikit banyak kan ya memang penghibur. Kita ke stadion ini apa ya, lihat orang 22 itu rebutan bola kan gitu. Karena mereka kan penghiburnya. Jadi jangan sampai lah kalau bisa sampai disakiti. Yes, biarlah kalau di Indonesia kayak sepak bola panas dingin ngamuk itu. Tapi ya kalau bisa jangan sampai pemain jadi sasaran. Tuh kalau saya, sudut pandang saya sebagai supporter juga Korlap. Jadi kalau masalah keamanan untuk pemain, kita bisa untuk
tidak minta rantis, dan kepolisian juga mengendaki. Kita juga mungkin sama-sama dengan nawak-nawak Arema yang lain juga, bukan hanya dari Korlap. Lek kepingin lebih papi, ya situ aja, Mas. Ayo kita jalankan bareng-bareng, gitu. Biar bermartabat. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Malang Kolektif, Jobdesk Korlap dan perbedaan dengan Steward. Jadi gini, Jobdesk Korlap itu kita dari strukturnya dibentuk oleh organisasi, yaitu satu Aremania. Kita dari unsur supporter. Kalau seperti di lain-lain itu, kalau di Jack ya tetap Korlap. Kalau di Surabaya itu ada Marsal. Kalau di luar negeri juga ada supporter Marsal. Jadi Marsalnya supporter dari unsur supporter. Kalau desk jobnya job desknya Korlap. Steward itu dari mereka itu satu tim dengan Panpel. Mereka itu Panpel. Jadi mulai dari Panpel, mulai dari aplikasi, mulai dari semua itu mereka terafiliasi dengan Panpel. Jadi seperti sekarang ini grupnya ini kan Moblip juga itu. Mereka itu satu tim. Jadi mereka itu profesional. Jadi mereka itu kalau ada timnas, kalau ada pertandingan kadang PSM, kadang mereka itu satu tim. Yang pasti itu timnas biasanya mereka itu. Jadi mulai dari manajemennya apa itu juga satu paket dengan steward itu. Mereka itu dari pertanggungjawaban mereka ke manajemen, kita bertanggung jawabnya ke presidium. Karena kita tumbuhnya juga dilahirkannya juga dari presidium. Mungkin tambahnya satu lagi, perbedaannya Meskiwet sama Korlap. Kalau mereka dibayar, kita tidak. Satu itu. Dan yang untungnya lagi di Korlap, kalau ada apa-apa di dalam lingkaran stadion sebelum Meskiwet yang turun, lebih baik Korlap aja yang turun, yang lebih dekat dengan nawak-nawak kita semua. Pendekatannya. Jadi pendekatannya itu untuk Korlap, insya Allah lah. Kita mungkin banyak yang kenal di stadion daripada yang Meskiwet itu perbedaannya. Kita pun masuk juga dicek juga. Makanya keplek kita nanti itu ada barcode-nya. Sama Mbak. Kita nggak sama dengan foto kita, nggak boleh masuk sama Korlap. Bukan kita bisa masuk mau enggak. Jadi pinjem ID card nggak bisa? Nggak bisa. Makanya kita yang kemarin ya mohon maaf yang tidak aktif semua itu keplek yang tidak aktif semua ditarik. Tidak bisa kita kasihkan orang lain, tidak bisa. Jadi jumlah itu akan berkurang dan bertambah itu keplek gitu ya, seperti ID card itu. Kalau memang tidak ya dikembalikan. Karena hitungannya supaya tetap. Gitu. Makanya kalau di ID card itu ada barcode, ada foto, ada nama terang, supaya dia menghindari untuk disalahgunakan. Dan juga kita paham, umpamanya stewardku, Korlapku nggak bener gitu kan, udah tahu si A, si B, si C. Nah kita dengan perjalanannya waktu kita tetap belajar, mengevaluasi, koreksi diri, gimana caranya nanti. Misal ini masih berarti di Blitar itu masih lahirnya di sini udah balita mulai belajar kan gitu, mulai belajar ngomong, belajar apa ya, lebih pinter kan gitu. Nanti pada saat perjalanannya Korlap ini lebih seperti The Jack itu yang profesional bener. Alur-alurnya kita tahu, paham. Berarti pondasinya kan harus pondasinya dulu lah. Bayi ini kalau memang gizinya baik kan gitu loh. Dengan perawatan yang baik, insya Allah kan jadi anak ya gak mendul lah ibaratnya. Kalau pinter itu relatif, tapi gak mendul. Moga-moga ibaratnya pondasi kita perbaiki, kita perkuat. Nanti setelah ada regenerasi, saya sudah
ngasuh, Pak Ibu ngasuh. Adik-adik itu sudah tahu cara kerjanya, gitu loh. Karena selama masih ada Arema pasti ada korlap, selama masih dibutuhkan. Karena memang kebutuhannya ya mendesak banget, gitu loh. Aturan-aturan itu memang harus begitu. Oke, sebelum mengakhiri percakapan kita di hari ini nih Sam, harapan kepada seluruh Aremania. Harapan kepada seluruh Aremania. Dadi Aremania tekan hatimu dewi. Dan ojo dadi Arema tekok sosmed. Ya. Karena yang bisa menjadikan kita lebih baik dari diri kita sendiri. Bukan dari sosmed atau sosok panutan-panutan. Dirimu yang bisa menjadikan lebih baik, bukan orang lain. Cuma itu aja. Kalau dari Sam Nawi. Kalau dari saya, jadilah Aremania itu ya yang idealis. Idealis itu karena itu memang dibutuhkan. Gak supporter toh, kalau dengan hal lain itu sama. Tapi kalau idealis itu dalam dunia sepak bola, dalam dunia supporter itu dibutuhkan benar-benar. Idealis itu bener Pak Ipung, wis ojo tiru-tiru. Dadi awakmu dhewe. Ojo dadi wong. Cara seneng-seneng ya seneng caramu dhewe. Ojo niru-niru kono, niru kene. Ya lek cocok ambek awakmu lek enggak gitu. Terus di medsos, jangan sampai lah di medsos itu cuma begetekan, penggiringan opini ngene ngono. Sampai adik-adik awake dhewe iki kebingungan. Iki arahku iki bener. Bareng wis tutuk katanya nyedeki apa sing jarene wong iku bingung juga, nggak ada panduan lagi. Mending kita menjadi diri sendiri, kalau punya komunitas ya komunitas positif. Ayo sing realistis lah. Mending takon daripada nyasar. Terus juga lewat idealisme ya terus konsisten. Konsisten apa? Ucapan dan tindakan. Ku mau cepet. Bareng kei tanggung jawab tenan. Kano apa-apa nih. Ngomongane sak gunung, kon tandang tenan mek sak cerit. Jadi mending doktrin-doktrin itu jangan dipangan mentah. Kita harus berprinsip bal-balan ini kan hiburan. Kayak apa sih hiburannya kok udah kayak rumit-rumit, ya dia pegel nangis si A, si B, si D. Karena ujung-ujungnya dia kok klarifikasi kah? Ketemu bentrok sak koncoan kah? Jadi wis paling gak ngene lho, selain ini awakmu ndukung ya wis ndukung dengan caramu. Masalah ono sing gak bener ya langsung aja disampaikan nang presidium kah? Disampaikan nang korwile nang presidium kah? Tutup korwile nang presidium terus nang manajemen kah? Masalah tiket, masalah akses, masalah opo harus disampaikan terbuka. Nah, iso aja sampai koyo berkelompok. Iya kan asal muasalnya perpecahan ini kan kalau kita sudah berkelompok, mengkristal duwe doktrin dewi-dewi. Begitu ono masalah, pior sulit. Bersatu itu mahal lagi deh. Lebih baik kita kembali kepada diri kita masing-masing. Saya sangat bangga dengan luar kota, dengan salutnya mereka. Bukan orang Malang asli aja bangga dengan Arema. Kenapa kita yang orang asli nggak bangga? Kan gitu. Oh, jobone Malang loh, mati-matian ngewangi Arema. Salut. Kita salut, support semua itu. Makanya kita harus menjadi diri kita sendiri, jangan kita jadi orang lain. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat grassroots. Sak izin sampai no. Apa yang ada unek-unek tentang semua organisasi, korlap, sampaikan. Ada link-linknya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, tutup. Salah satu jiwa aja ya. Ya. Terima kasih dulur-dulur diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol.
ya sudah termasuk panjang lebar lah. Kalau nuruti ngomong Arema nggak ada habisnya. ada habisnya karena memang menarik dan unik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya pada seluruh kru dan dulur-dulur. Salam satu jiwa Arema. Salam Aremania. Utas, salam korlap, sinergi dalam satu jiwa.